Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Salsabila dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas mengenai lampiran soal pada nomor 2, yaitu mengkonversi mata uang minimal 5 mata uang, misalkan dari dolar, yen, atau euro, atau bebas, apapun yang penting 5, dan dikonversi dari asal dan tujuan asalnya gitu, tujuan mata uangnya dari asal mata uang, misalnya dari USD menjadi rupiah atau terserah begitu. Nah, di sini kita langsung saja masuk. Di sini kita menggunakan C++. Nah, di bagian yang pertama itu selalu ada header. Di sini kita mengetikkan headernya. Headernya itu kita menggunakan include iostream. Lalu kita menggunakan using lalu selanjutnya kita menggunakan inMine. Lalu kita menggunakan tipe datanya itu yaitu char. Di sini kita menggunakan tipe datanya itu char. Char itu di bagian char ini kita mengisikan asal mata uang, tujuan mata uang. Lalu ada in. Di sini kita mengetikkan jumlah uang. Lalu di bagian ini kita memasukkan cout-nya. Kita masukkan pilih. Di sini kita menggunakan garis miring N ini untuk menambahkan garis baru. Ini merupakan karakter khusus gitu di dalam C++. Di dalam modul kita sudah juga mempelajari ini, dan kemarin juga sudah dicontohkan atau sudah dipraktikkan. Di sini kita memasukkan misalkan di sini U untuk USD garis miring N titik 2 titik koma. Lalu untuk selanjutnya ini kita salin aja sepertinya. Nah, lalu di bagian ini kita tinggal ubah saja. Misalkan ini terus di bawahnya itu ada J, di bawahnya ada G, di bawahnya ada I. Lalu ini kita masukkan di sini kita masukkan JPY. Ini merupakan mata uang Jepang. Lalu ada GBP. Lalu selanjutnya ada IDR, ini Indonesia. Lalu di bagian selanjutnya itu terdapat kaut kembali.
Di sini kita terdapat count. Untuk yang kedua itu ada masukkan pilihan. Masukkan pilihan. Di sini kita memasukkan pilihan. Di sini kita singkat saja pilihannya itu menjadi U. Sesuai dengan yang udah kita inputkan tadi. Itu kan ada U titik USD gitu. Terus ada J, G, I. Lalu kita tutup, ketik 2, koma. Lalu selanjutnya kita masukkan sin-nya. Sin-nya itu ialah asal dari mata uang. Lalu selanjutnya ada si out. Bagian si out-nya ini kita masukkan nominal uang. Lalu di bagian sini kembali, ini untuk input. Di sini kita menginputkan jumlah uang. Lalu ada si out kembali. Si out ini kita memilih mata uang tujuan. Lalu terdapat si out kembali. Ini untuk outputnya nanti itu kita memasukkan USD garis miring N. Lalu ada si out-nya sama Nah, lalu setelahnya itu terdapat code lagi di bagian si out selanjutnya. Tidak. Ini kan bagian yang kedua. Ini kita menambahkan konversi untuk semua mata uang. Kita di sini misalkan K itu ialah untuk konversi mata uang. Lalu selanjutnya kita menggunakan si out kembali. Di bagian si out ini kita masukkan pilihan U, G, 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 I, U, G, G, I, tutup. Lalu untuk sin-nya, ini untuk inputnya itu kita memasukkan tujuan dari mata uang. Lalu di bagian itu kita memasukkan nilai hasil dari konversi USD ke euro, ke JPY, ke GBP dan juga ke IDR. Sini kita menggunakan in USD ke euro itu sama dengan 85. Begitu. Ini kita langsung salin aja sepertinya.
kita mempersingkat waktu. Cita ya, Nah, ini kita ubah aja di bagian ini. CPY GBP dan IBR. Lalu untuk nilainya ini 175, lalu ini 1420. Nah, itu ialah nilai dari USD ke euro, ke JPY dan juga ke GBP setelah hasil dari dikonversi. Lalu untuk selanjutnya ini kita menggunakan switch. Di bagian sheet ini kita memasukkan cash. Cashnya ini kita menggunakan sesuai yang di bagian ini tadi aja. Cashnya ini kita petik 1U titik 2, kita enter. Lalu untuk switchnya selanjutnya itu tujuan mata uang ini, lalu kita masukkan kembali cash U. Ini siapa anjir? Lalu di bagian cash U ini kita titik 2, lalu terdapat cout hasil konversi jumlah uang USD garis miring N titik 2. Lalu di sini terdapat break. Lalu selanjutnya itu kita membuat cash dari cash dari ini si outnya Nah, selanjutnya untuk di bagian cash ini si outnya itu kita berupa dari hasil konversi jumlah uang yang dikali dengan USD ke EUR. Lalu ini kita bagi 100 N titik 2 titik koma. Nah, lalu untuk selanjutnya itu sama. Ini kita tinggal jangan lupa kita membuat break
Setelah ini kita harus selalu membuat break. Kok kan ketemu aku gitu ya? Lalu untuk case selanjutnya itu case J. Hai Gabriel. Ini tadi kasih satu, ini kasih tiga. Macam-macam aja sih soalnya tidur pagi. Udah sampai besok pagi. Pulang ayam. Ini terus teman terusnya semuanya aku diundang. Nah, Lalu jadi sama ini terdapat ini sih sekolah deh. break Dek sekolah deh. case. Halo Kak. Habis C itu G. Lalu ini terdapat lalu break Ini sekolah lanjut. Lanjut sekolah D. I. Namanya satu. Kuliah juga termasuk sekolah. Break lalu case. Lalu untuk K-nya ini, oh iya, ini untuk bagian ininya kalian jangan lupa diubah ke dalam mata uang masing-masing. Ini berarti JPY, ini GBP, dan ini tuh IDR. Nah, lalu selanjutnya itu ada cash K. Untuk di bagian cash K ini di bagian cash K kita memasukkan si outnya itu berupa konversi semua mata uang. Ini mana ini? Lalu untuk si out selanjutnya kita menggunakan USD jumlah uang itu dikali dengan USD ke EUR ke R. Lalu ini kita tutup. Berarti di sini kita memakai tanda kurung juga. Lalu kita bagi 100. Lalu selanjutnya seperti itu. Ini tinggal kita salin aja. Lalu di sini kita ubah ininya. Ini IDR. Lalu untuk nutupnya ini kita menggunakan tanda petik. Gini enggak sih? Oh, enggak, langsung aja. Lalu di bagian selanjutnya itu kita menggunakan break. Nah, lalu kita masukkan default.
si outnya. Kita penasaran itu siapa ya? Pilihan Ini nggak tahu itu yang dia siapa. tidak valid. Tanda seru mana? Gini. Ini. Lalu kita kan begitu. Lalu kita break kembali. Dan jangan lupa kita tutup. Mau coba gitu. Terus dia bilang ini, emang boleh skip ini. Terus dia boleh. Dia bilang, apa sih rasanya tuh cantik banget. Sama ya kan? Iya. Lalu ada break. Terus dia bilang, Cika sekarang cantik banget. Terus kayak bukan Gas. tapi kayak terus gue gak cantik gitu. Di sini kita masukkan switch. Switchnya itu ialah tujuan mata uang. Lalu untuk cash selanjutnya itu ialah cash U. Di cash U ini kita see outnya hasil konversi jumlah uang dikali dengan 100 lalu dibagi dengan USD ke eur, lalu ada USD garis miring M, lalu ini titik koma. Nah selanjutnya itu ialah untuk A. Untuk A itu sama, yang membedakannya itu hanya di bagian terakhir. Ampun dah, apa ini? Di bagian ini kita langsung salin aja. Bintang aku lihat ya. Nah, lalu di bagian ini kita yang diubah itu di bagian ininya aja, sesuai mata uang yang kita masukin. Ini GBP dan ini DR. Itu GBP. L. Oh, satu lagi. USD JPY. Nah ini ya eur. Lalu selanjutnya kita memiliki cash U kembali. Mau pulang jam 9 tuh jam 9 di kamar, jam 9 waktu. Kalau jam 9 waktu jam 10 di kamar. Kalau jam 9 waktu berarti jam 10 waktu. Lalu selanjutnya ada see out. See out.
jumlah uang dikali 100 dibagi USD ke hour, lalu USD and titik koma. Nah, selanjutnya itu ada break, lalu terdapat default, lalu di bagiannya selanjutnya itu kita masukkan pilihan tidak valid. Lalu kita break. Selanjutnya itu terdapat tanda kurung ini, lalu terdapat break, terdapat case J. Case J ini si outnya itu berupa konversi Nah, ini kita break setelahnya. Pokoknya setelah kita memasukkan si out di bagian case si out, kita harus break, lalu kita masukkan kembali case-nya yang ingin kita cari selanjutnya, lalu kita break kembali. Ini kita langsung salin aja. Ini selanjutnya terdapat B. Lalu kita masukkan break, lalu selanjutnya itu case I. Di case I ini si outnya juga sama, lalu terdapat habis I si out. Nah, di sini kita langsung default, di bagian default ini kita masukkan si out, pilihan tidak valid and titik koma, lalu kita masukkan break, lalu di bagian terakhir juga lalu di bagian ini tadi ini kita ubah ya menjadi G BP dan di bagian ini menjadi IDR. Nah,
Lalu kita akan mencoba run. juga ya, Kak? Berarti sesuai dengan modul Lalu di tiga, sini ya? kita masukkan U. Kita masukkan nominal uangnya 100 dan kita pilih tujuannya Berarti itu ke dilapirin K. juga ya, Kak? Kayak nggak termasuk Oke, Kak. ke I. Nggak mau gitu bikinin kocaknya Karena di sekalian. I itu belum ada, jadi konversi mata uangnya itu tidak ada. Begitu. Karena kita tulisnya tadi tidak ada. Tapi kalau misalnya kita tulisnya ada, itu dia bakal ada. Begitu. Coba kalau misalnya kita coba yang lain ke U. Oke, terima kasih ya, Kak. Nanti Oh. saya telepon lagi ya terkait laporannya ya, Kak. ke lalu pilihannya itu tidak valid. Begitu. Ini kalau misalnya pilihannya tidak valid, ya dia munculnya tidak valid begini ya. Lalu tapi kalau misalnya itunya Salam. masuk semua, itu tuh ada di sini. Sepertinya kita itu lupa menambahkan di bagian K. Di bagian K-nya itu harusnya tadi itu ada, maka nanti hasilnya itu akan muncul seperti itu. Di sini coba kita lagi ya. Kita akan mencoba lagi itu. Kita memiliki mata uang asalnya itu dari I. Jessica. Lalu masukkan nominalnya itu. Kita ke konversi ke O. Dia muncul. Di sini kita memasukkan pilihannya itu ke IDR dari rupiah dan kita konversinya itu ke mata uang USD ini ke dolar, maka hasilnya itu menjadi 100 USD begitu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.